Brak. Dengan setengah tubuhnya di dalam mobil, Hao-Ren berdiri tiba-tiba dan membenturkan kepalanya di ambang pintu. Ren, kamu baik-baik saja? Nenek yang duduk di kursi belakang bertanya pada Hao-Ren dengan cemas. Bukan apa-apa, tidak apa-apa. Hao-Ren mengusap bagian belakang kepalanya sebelum masuk ke mobil. Selamat malam, Paman Xie. Hehe. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, dan kamu telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang besar sekarang. Xie Ming menyeringai pada Hao-Ren. Aku masih ingat wajah imut-imutmu dan gerobak mainan yang biasa kamu mainkan ketika kamu masih kecil. Hao-Ren tersenyum canggung, tapi dia sebenarnya sangat gugup. Jadi, ini adalah ayah Xie Yujia, dan malam ini, pikirnya. Ming, pertandingan basket Ren akan segera dimulai, dan aku akan membawa mereka bertiga ke stadion. Kemudian, kita berdua bisa berjalan-jalan mengelilingi kampus dan mengingat kembali waktu kita di sekolah. Rencana yang bagus. Aku membawa Yujia di sini ketika dia masuk sekolah, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti aku bisa berjalan-jalan di Universitas Lautan Timur denganmu. Xie Ming berkata dengan penuh semangat. Ngomong-ngomong, apakah kamu yakin tidak ingin memanggil wortel kecil? Hao Zonghua bertanya. Ini adalah pertandingan basket. Dengan keponakanku Xie Wanjun sebagai tim basket kapten Universitas Lautan Timur, Yujia pasti akan menonton pertandingan. Aku ingin memberinya kejutan, kata Xie Ming sambil terkekeh. Tiba-tiba, dia berbalik pada Hao-Ren. Ayahmu memberitahumu namanya. Mengapa kau tidak mencari wortel kecil? Dia meneleponku untuk menanyakan identitas kakak laki-laki kecilnya 2 hari terakhir ini, dan aku menahan diri untuk tidak mengatakan padanya bahwa aku akan pulang hari Kamis ini. Karena Hao-Ren tergagap, merasa sulit memberikan penjelasan yang tepat. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan bahwa alasan mengapa Hao-Ren tidak memberitahu Xie Yujia bahwa wortel kecil menyukai kakak laki-laki kecilnya. Yah, aku tahu kenapa. Kau merasa canggung setelah tidak melihatnya selama lebih dari 10 tahun, bukan? Melihat ekspresi Hao-Ren, Xie Ming menebak. Ya, Yujia mungkin sudah punya pacar, dan Hao-Ren akan merasa aneh jika dia tiba-tiba mengunjunginya. Mereka sangat dekat satu sama lain sehingga mereka makan dan tidur bersama. Mereka akan merasa malu jika mereka bertemu lagi sebagai orang dewasa, kata Yu Yang. Mendengar perkataannya, Hao-Ren tiba-tiba teringat bahwa keluarga wortel kecil biasa mengunjungi keluarganya. Sementara orang dewasa bermain kartu hingga larut malam, dia dan wortel kecil akan tidur lebih awal di tempat tidur bambu sejuk yang sama. Itu terjadi ketika mereka masih di sekolah dasar, tapi dia masih tersipu oleh ingatannya. Aku yakin Yujia tidak punya pacar. Ketika aku meneleponnya setiap minggu, dia belajar di kelas atau belajar di asrama. Dia tidak terlihat seperti gadis yang punya pacar, kata Xie Ming. Hehehe, tidak seperti Ren. Aku tidak bisa menunggu untuk melihat seperti apa wortel kecil sekarang. Bagaimanapun, wortel kecilmu manis saat dia masih kecil, dan aku yakin dia cantik sekarang, kata Hao Zonghua sambil mengemudikan mobil. Dia oke. Xie Ming berkata dengan rendah hati. Dia melirik pada Hao-Ren dan berkata, Renmu sangat tampan. Oke, hentikan bertukar pujian, nenek menyela mereka dan tertawa,
mendengarkan kalian, aku sangat penasaran untuk melihat gadis yang biasa berlari kemana-mana bersama Ren tumbuh seperti apa. Ya, Anda biasa memberinya hadiah yang paling baik saat wortel kecil datang ke rumah kami. Tidak heran Ren tidak senang kapanpun wortel kecil mengunjungi kami. Haha. Yu yang berkata sambil tersenyum. Sambil mereka bercerita tentang masa-masa lalu, Hao Ren tidak dapat berkata satu kata pun. Melihat Hao Ren tetap diam, nenek bertanya, "Ren, apa kau gugup melihat wortel kecil lagi?" Ya. Hao Ren menghela nafas dengan pasrah dan berpikir, mereka akan terkejut melihat bahwa wortel kecil, sebenarnya, teman sekelasku. Melihat kegirangan mereka, Hao Ren memutuskan memberi mereka kejutan karena mereka begitu ingin membuat kejutan. Mobil itu tiba di stadion, dan Hao Songhua memarkirkan mobilnya. Dia berjalan-jalan berkeliling kampus dengan teman sekelas lamanya Xie Ming setelah meminta mereka untuk pergi ke stadion dan menyediakan tempat duduk bagi mereka. Mengetahui bahwa kedua teman kelas lama itu memiliki banyak hal untuk dibicarakan, Yu yang tidak menghentikan mereka. Dia membantu nenek memasuki stadion. "Bu, bagaimana Paman Xie bisa datang bersama kalian?" tanya Hao Ren. Yu yang mengenakan paaket cap dan menjawab, "Ayahmu bertemu dengan Paman Xie ketika dia berada dalam pertemuan di Amerika Serikat. Mereka sangat bersemangat setelah tidak saling bertemu selama lebih dari 10 tahun sehingga ayahmu memaksa Paman Xie untuk kembali dengannya. Paman Xie ingin mengunjungi putrinya juga, dan mereka akhirnya kembali dengan penerbangan yang sama. Bagaimana Paman Xie bisa datang menonton pertandingan dalam mobil yang sama?" Hao Ren terus bertanya. "Mereka terbang ke kota lautan timur sore ini. Karena bandara tidak jauh dari rumah kita, dia datang berkunjung. Setelah mengetahui bahwa kau bertanding malam ini, ia memutuskan untuk ikut dengan kami untuk menonton," Yu yang menjelaskan. Hao Ren berbalik dan melihat Hao Songhua dan Xie Ming berbicara dengan penuh semangat sambil berjalan memasuki bagian dalam kampus. Terpikir olehnya bahwa persahabatan mereka tetap utuh meskipun mereka tidak saling bertemu selama lebih dari 10 tahun. "Tidakkah ibu wortel kecil kembali?" Hao Ren bertanya. "Mereka memiliki pabrik di Amerika dan sangat sibuk pada saat ini. Paman Xie membuat banyak penjadwalan ulang sebelum dia bisa kembali. Ibunya pasti tinggal di As untuk mengurus bisnis," kata Yu Yang. "Mengerti." Hao Ren mengangguk dan tidak bertanya lagi. "Setelah bertahun-tahun, kami masih merasa dekat dengan keluarga wortel kecil. Setelah lulus dari universitas, ayahmu dan aku sama miskinnya dengan tikus. Ayahmu ingin masuk ke lembaga penelitian sementara Paman Xiemu ingin membangun bisnisnya sendiri. Mereka teman baik saat di universitas, dan mereka terus saling membantu setelah mereka menikah. Mereka melalui masa-masa yang paling sulit bersama. Kemudian, Paman Xiemu pergi ke luar negeri, dan kami kehilangan kontak satu sama lain karena metode komunikasi yang terbatas pada waktu itu. Setelah kami menjual apartemen di pusat kota dan pindah ke pantai, menjadi lebih sulit bagi mereka untuk menemukan kami." Yu yang berkata dengan penuh emosi. Hao Ren memiliki ingatan samar tentang hari-hari bahagia dalam kemiskinan. Dia samar-samar ingat bahwa keluarga wortel kecil telah sedikit lebih baik daripada keluarganya sejak orang tuanya bersikeras membangun karir mereka dalam penelitian sains yang pada saat itu kekurangan dana. Keluarga wortel kecil telah banyak membantu keluarganya.
Kurasa Paman Xie tidak membaca majalah ilmiah. Kalau tidak, dia seharusnya melihat nama dan foto ayah. Benar kan? Hao Ren bertanya tiba-tiba. Pamanmu Xie sibuk mengelola pabrik. Kurasa dia tidak punya banyak waktu untuk mengikuti berita bioteknologi. Selain itu, ayahmu mengubah namanya dari Hao Hua menjadi Hao Songhua seperti yang syaratkan oleh institut, dan itu membuat lebih sulit mengikuti berita ayahmu. Kemudian, Yu yang melambaikan tangannya dan berkata, masa lalu adalah masa lalu. Sebuah berkah kita bisa saling bertemu lagi. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa keluarga wortel kecil membantu kita dalam masa-masa yang paling sulit, dan kau harus berlaku baik kepadanya. Oke. Hao Ren menghela nafas lagi dan memasuki lapangan olahraga. Dia tidak bisa menunda yang tak terelakkan lagi, dan dia hanya ingin melihat reaksi Xie Yujia ketika kebenaran diungkapkan kembali padanya. Xie Yujia yang menarik garis di antara mereka setelah merasakan bahaya ketertarikan. Sekarang, situasinya menjadi sulit. Masih 1 jam sebelum pertandingan dimulai dan tidak banyak orang di tribun. Yu yang membantu nenek menuju tempat duduk barisan depan sehingga dia bisa melihat pertandingan itu lebih jelas. Nenek. Tiba-tiba sebuah suara yang jernih memecah udara di lapangan olahraga. Nenek berbalik dan melihat Zhao Yanzi, yang ditemani Zhao Guang dan Zhao Hongyu, melompat-lompat kecil ke arahnya. Oh, Zi, aku sangat merindukanmu. Nenek bertepuk tangan sebelum menarik Zhao Yanzi ke dalam pelukannya. Yu yang dengan peaket capnya tersenyum dan berkata pada Zhao Guang dan Zhao Hongyu, aku tidak tahu kalian akan datang. Seolah-olah berjanji diam-diam, Zhao Guang dan Zhao Hongyu juga mengenakan peaket cap. Mereka tersenyum pada Yu yang dan menjawab, beberapa hari yang lalu, Si mengatakan kepada kami bahwa Ren akan bermain di pertandingan, dan kami setuju untuk datang dan menontonnya. Di lapangan Hao Ren telah berganti ke kaosnya dan melakukan latihan pemanasan dengan rekan timnya. Aku tidak tahu kalau Ren kami bisa bermain basket. Nenek memandang Hao Ren di lapangan basket dan berkata, aku membelikannya sepatu basket baru. Zhao Yanzi mengundang pujian. Hehe, Zi kami adalah gadis yang penuh perhatian. Nenek menunduk ke arah wajah cantik Zhao Yanzi dan mengusap kepalanya dengan penuh kasih. Hao Ren membalikkan kepalanya dan melihat nenek dan keluarga Zhao Yanzi duduk bersama. Dia melambaikan tangan pada mereka. Ayo, Ren. Zhao Hongyu menyemangati. Hao Ren tersenyum sebelum kembali ke pemanasan. Zhao Jiai yang berdiri di sampingnya melihat Zhao Guang, Zhao Hongyu, dan Zhao Yanzi dan mengenali bahwa mereka adalah keluarga yang putrinya sedang dibimbing oleh Hao Ren. Dia bertanya-tanya mengapa mereka datang untuk menonton pertandingan ini. Namun, dia tidak memperhatikan bahwa wanita yang berdiri di samping Zhao Yanzi adalah Yu Yang, seorang akademisi CAE. Pintu ke ruang loker lain di stadion terbuka, dan tim basket Universitas Tsinghua mengenakan kaos hitam berjalan keluar. Tinggi rata-rata mereka mengerikan, mereka rata-rata tingginya 1,9 meter. Di sisi lautan timur, selain Xie Wanjun, hanya ada beberapa anggota yang tingginya dari 1,9 meter. Anggota tinggi seperti Bai Xixiong tidak dapat ikut bermain dalam pertandingan karena pertarungannya dengan Hao Ren. Mereka bahkan tidak diizinkan berada di zona pemanasan dan hanya bisa menonton di sideline 1.
Kapten dari tim Universitas Tsinghua adalah seorang pria yang bahkan lebih tinggi dan terlihat lebih kuat dari Xie Wanjun. Dengan langkah berat, dia menghampiri mereka. Dia melirik barisan Universitas Lautan Timur, dan tatapannya tertuju pada Hao Ren dan Zhao Jiayi. Dia berkata sinis, "Wah, Xie Wanjun, Anda tahu Anda tidak bisa mengalahkan kami terus-menerus, jadi Anda menggunakan strategi orang cebol sekarang." Dengan wajah dingin, Xie Wanjun menunjuk ke tempat di belakangnya. "Zona pemanasanmu ada di sana. Aku tidak mau bertengkar denganmu. Kita akan mencari tahu siapa yang lebih kuat di lapangan. Ayo." Pria yang kelihatannya kapten tim melambaikan tangannya dengan sombong dan memimpin para pemainnya melewati pemain Universitas Lautan Timur menuju setengah bagian lapangan lainnya. Sambil mereka lewat, mereka dengan sengaja menabrak ke para pemain Universitas Lautan Timur dengan bahu kuat mereka. Hao Ren juga ditabrak di bahunya oleh kapten tim basket Universitas Tsinghua, tetapi dia tidak melawan. Sebaliknya, dia mundur 2 langkah dengan sengaja. Power forward, Xie Wanjun menepuk Hao Ren di bahunya sambil matanya mengunci pada kapten tim basket Universitas Tsinghua yang nomor di kaosnya adalah nomor 1. "Tabrak dia dengan kuat di pertandingan," bisik Xie Wanjun. Masih setengah jam sebelum pertandingan. Di jalan kampus, satu sosok putih sedang mengendarai sepeda dengan cepat. Kegelapan telah tiba, dan lampu-lampu jalan menyebarkan cahaya lemah di jalan. Itu adalah Xie Yujia. Membutuhkan waktu cukup lama untuk membantu di kantor administrasi untuk mengorganisasi beberapa hal. Takut ketinggalan pertandingan, dia melewatkan makan malam dan bergegas menuju stadion. Mendadak, dia berhenti mengayuh dan melihat ke depan ke arah sosok 2 pria setengah baya yang berada tidak jauh darinya. Melihat ke punggung mereka, Xie Yujia mengerem sedikit dan memanggil dengan hati-hati saat dia makin mendekat. Kedua pria paruh baya itu memalingkan kepala mereka secara bersamaan. "Ayah." Dengan identitas ayahnya dikonfirmasi, Xie Yujia sangat senang. Namun, ketika tatapannya beralih ke pria yang berdiri di samping Xie Ming, ekspresinya membeku, dan dia hampir jatuh dari kursi sepedanya. "Akademisi Hao," mata Xie Yujia melebar saat dia memanggil tak percaya. "Apakah ini anakmu Yujia? Dia sangat cantik," kata Hao Zonghua sambil terkekeh. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak benar, dan wajahnya berubah aneh juga. Bukankah dia gadis yang menyeret Ren berbaris untuk meminta tanda tangan, dia pikir. Selama sesi penandatanganan itu, Yu yang telah mengedip padanya. Ketika dia tiba di rumah, Yu yang terus mengatakan bahwa Hao Ren akhirnya telah menarik seorang gadis, dan gadis itu terlihat sangat cantik dan anggun. Itulah mengapa Hao Zonghua memiliki kesan mendalam tentang Xie Yujia. Hao Zonghua dan Xie Yujia saling melihat satu dengan yang lain dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Melihat bahwa mereka berada dalam keadaan linglung, Xie Ming juga bingung. Dia mengatakan kepada Xie Yujia, dia adalah ayah kakak laki-laki kecilmu, Hao Zonghua. Dia dulu disebut Hao Hua dan teman lama ayah. Kau harus memanggilnya paman. Ayah kakak laki-laki kecil, tangan Xie Yujia yang memegang pegangan sepeda gemetar. Sambil Xie Yujia berpikir, Paman, dia mengumpulkan pikirannya dan menyapa Hao Zonghua. Sementara, Hao Zonghua masih bingung.
Dia bertanya-tanya hubungan apa antara si cantik Xie Yujia dan Hao Ren. Sudahkah mereka saling mengenal atau? Pikirnya. Mata Xie Yujia tampak terganggu, tetapi pikirannya berputar cepat sekali. Hao Songhua adalah teman lama ayah dan ayah kakak laki-laki kecil? Kakak laki-laki kecil adalah putra Hao Songhua dan Yu Yang, dua ilmuwan internasional yang berpengaruh. Ayah menelepon untuk bertanya kepadaku apakah kakak laki-laki kecil telah mengunjungiku atau tidak, yang berarti dia telah mengetahui tentang diriku. Mungkin dia tidak muncul karena dia sangat hebat sehingga dia pikir aku, teman bermain masa kecil, tidak layak untuk sebuah reuni. Hei, ada apa denganmu? Xie Ming menepuk pipi putrinya. Oh, tidak mengapa. Kenapa ayah ada di sini? Xie Yujia menggelengkan kepalanya dan memperoleh ketenangannya kembali sebelum bertanya. Ayah kesini untuk mengunjungimu dan sekolah bersama teman sekelas lamaku, kata Xie Ming. Dia bertanya lagi, apakah kakak laki-laki kecil Mu sudah datang menemuimu? Tidak, Xie Yujia menggelengkan kepalanya. Dia melihat kepada Hao Songhua dengan perasaan kalut. Waktu hampir habis. Mari kita pergi ke stadion. Hao Songhua memeriksa jam tangannya dan berkata. Dia agak bingung, tetapi dia memutuskan untuk menunggu sampai dia memanggil Hao Ren dan bertanya padanya sebelum mengatakan apa-apa. Dengan pikiran kosong, Xie Yujia turun dari sepedanya dan berjalan bersama mereka menuju stadion. Sepintar-pintarnya dia sangat bingung sekarang sehingga dia tidak berpikir untuk bertanya kepada mereka mengapa mereka ingin pergi ke stadion. Hao Songhua adalah ilmuwannya yang paling dikagumi, dan kakak laki-laki kecilnya adalah putranya. Tetapi entah mengapa, Xie Yujia tidak merasa senang. Meskipun dia selalu berpikir bahwa kakak laki-laki kecilnya akan luar biasa, masih mengejutkan baginya tiba-tiba menemukan kakak laki-laki kecilnya jauh di atas dirinya. Sebagai putra ilmuwan terkenal di dunia, dia seharusnya punya pacar yang juga luar biasa. Mereka bertiga memasuki stadion dan mencari Yu Yang dan Nenek di tribun pertandingan akan segera dimulai, dan tribunnya sekarang penuh dengan para siswa. Akan sulit bagi ketiganya untuk menemukan Yu Yang dan Nenek. Hao Songhua tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yu Yang. Setelah menerima telepon, Yu Yang segera mengajak Nenek untuk mencari Hao Songhua. Nenek ingin menemani Zhao Yanzi, tetapi ia mengikuti Yu Yang karena ia ingin bertemu dengan wortel kecil yang sudah begitu lama tidak dilihatnya. Ketika mereka bertemu, Xie Yujia tidak terlalu terkejut seperti Yu Yang membeku di tempat. Xie Ming tidak memahami mengapa pasangan itu dan Xie Yujia bereaksi dengan aneh saat saling bertemu satu sama lain. Namun, Xie Yujia cepat pulih dan menyapa mereka, "Bibi." Nenek. Nenek sangat senang dengan Xie Yujia yang cantik dan penuh perhatian. Dia memegang tangan halus dan lembut Xie Yujia dan berkata, "Aku tidak percaya kamu sudah tumbuh banyak. Wortel kecil, Nenek tidak pernah melupakanmu." Dalam kenangan masa kecilnya yang samar, kecuali untuk gambaran yang selamanya kuat dari kakak laki-laki kecilnya, kesan lain yang jelas adalah nenek kakak laki-laki kecil yang sangat baik padanya. Setiap kali dia pergi ke rumah mereka, nenek akan mengeluarkan camilannya yang berharga. Entah bagaimana, Xie Yujia dihantam dengan rasa sedih yang tiba-tiba. Sementara dia melihat nenek yang hampir tidak berubah, air mata mengalir keluar dari matanya. "Nenek." "Wah, nak.
kenapa kamu menangis?" Hati nenek sakit ketika dia melihat wortel kecil itu akan menangis. Dia membawanya ke dalam pelukan dan menepuk punggungnya untuk menghiburnya. Pada saat ini air mata Xie Yujia jatuh seperti mutiara jatuh dari tali yang putus. Yu Yang dan Hao Zonghua saling pandang, mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka berpikir sejenak dan mencapai kesimpulan yang sama. Hao Ren, anak tercela itu, pasti mencampakkannya setelah membuatnya menjadi pacarnya. Nenek tidak terganggu oleh pikiran-pikiran ini. Dia pikir wortel kecil menangis karena dia terlalu bersemangat setelah lama berpisah. Dia dengan cepat menemukan Xie Yujia tempat duduk, berpikir bahwa wortel kecil masih mudah menangis seperti ketika dia masih kecil. Di masa lalu, Xie Yujia sering menangis saat kakak laki-laki kecil mengganggunya, tetapi sekarang kelihatannya tidak ada seorang pun yang melakukan itu. "Yah, baiklah. Jangan menangis. Kau seharusnya senang dengan reuni kita hari ini." Nenek menghibur Xie Yujia. Ketika Xie Yujia masih kecil, nenek memperlakukan Xie Yujia sebagai cucunya sendiri. Walau dia sudah dewasa sekarang, kasih sayang nenek terhadapnya tetap sama. Xie Yujia mendengus, berusaha memenangkan diri. Dia tahu baru-baru ini dia sedang kacau dengan perasaannya yang terbagi antara Hao Ren dan kakak laki-laki kecil. Dia mengeringkan air matanya dan memaksakan senyuman, yang tampak seperti bunga magnolia yang mekar dan mencerahkan suasana hati nenek. "Gadis baik, gadis baik." Berdiri di samping mereka, Hao Zonghua dan Yu yang bertukar pandangan gelisah, berpikir bahwa Hao Ren pasti ada hubungannya dengan air mata Xie Yujia. "Nenek, mengapa kau bisa ada di sini untuk menonton pertandingan basket?" Xie Yujia menenangkan dirinya sebelum bertanya. "Ya, nenek di sini untuk menonton Ren bermain dalam pertandingan." "Oh, Ren adalah kakak laki-laki kecilmu saat kau masih kecil, dan kami biasa memanggilnya Mao-Mao sebagai nama panggilan." Nenek mengangguk sebelum bertanya tiba-tiba, "Jadi, apa Ren belum bertemu denganmu?" "Ren?" Hao Zonghua. Otak Xie Yujia yang sedikit mati rasa tiba-tiba membuat hubungan antara dua nama itu. Bingung, Xie Yujia melirik ke arah nenek yang ramah yang memeluknya sebelum mengalihkan tatapannya ke arah lapangan.